melamar. Tujuan saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang Ibu pimpin. Baik, terima kasih sebelumnya karena Anda ingin melamar di perusahaan saya. Di sini saya syarat dari Anda untuk melamar itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Diharapkan Anda bisa menjelaskan ataupun menjawab dari pertanyaan yang saya ajukan. Langsung saja, pertanyaan pertama, ceritakan tentang diri Anda sendiri itu bagaimana? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Sumawati, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Rokan Hulu. Saya memiliki pengalaman kerja di perkantoran, dan saya juga pernah bekerja di suatu perusahaan. Dan status saya belum menikah, dan saya lulusan dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, selanjutnya, ini mengapa Anda tertarik melamar pekerjaan di perusahaan ini? Yang pertama, saya melihat profil perusahaan yang sangat cukup luas, artinya kerjasama jangkauannya itu cukup menarik, dan maksudnya cukup untuk lebih terkenal gitu kan, dengan perusahaan yang sangat bagus, dengan metode pekerjaannya yang sangat teratur, dan memiliki perusahaan yang cabangnya sudah cukup banyak. Jadi, apa yang membuat Anda tertarik gitu untuk melamar di perusahaan ini dengan posisi yang bisa dikatakan Anda memiliki potensi di posisi itu? Baik, karena saya merasa mampu dan bisa untuk bekerja di posisi dan di perusahaan Ibu. Selanjutnya, apa sih kekuatan dan kelemahan terbesar dalam diri Anda itu ketika Anda di dunia kerja? Mungkin kalau untuk kekuatan saya, sebelumnya dari pengalaman, saya sudah punya pengalaman. Mungkin itu bisa jadi kekuatan saya untuk kayak mungkin saya bisa membandingkan pekerjaan saya sebelumnya sama sekarang, itu mungkin bisa jadi kekuatan saya untuk bisa lebih bagus ataupun lebih meningkatkan kinerjanya. Untuk kelemahannya mungkin untuk beradaptasinya, mungkin kan karena perusahaan baru, mungkin saya cukup lama untuk beradaptasi dengan pekerja-pekerja lainnya. Jadi tadi kamu juga menyatakan bahwa kekuatan kamu itu salah satu tentang pengalaman kerja ya kan, ya, di pengalaman kerja. Jadi boleh nggak kamu ceritakan gimana sih pengalaman kerja kamu sebelumnya itu? Baik, saya akan menceritakan pengalaman kerja sebelumnya. Sebelumnya saya bekerja di suatu perusahaan, dan saya mendapatkan posisi yang sudah lumayan bagus. Akan tetapi dari posisi tersebut saya mendapatkan kayak kurangnya kayak rasa saya, skill saya ini nggak di sini gitu. Kenapa saya meninggalkan pekerjaan tersebut? Karena kayak ini nih bukan skill saya. Jadi walaupun saya bisa, tapi saya nggak senang dengan pekerjaan tersebut gitu. Dan dari segi gaji juga kayak masih kurang, karena saya juga gaji yang S1 dengan yang tidak maksudnya lulusan SMA dengan lulusan kuliah itu bisa meratakan. Jadi kita akan kayak tidak ada pembedanya gitu, sedangkan kita juga mempunyai kinerja yang lebih tinggi dari mereka, tapi kenapa dari segi gaji disamaratakan? Jadi kan kayak nggak adil gitu. Ya, jadi selanjutnya, kalau kita dalam dunia kerja atau di pekerja itu kan ada namanya kita pekerjaan yang kita handle gitu kan ya. Jadi itu kan kadang kita stres ya. Jadi bagaimana sih cara kamu itu untuk menangani tekanan stres itu di tempat kerja? Baik, kalau untuk cara saya sendiri mungkin kita tengok dulu deadline-nya kapan gitu kan. Kalau misalnya untuk deadline-nya masih lama, mungkin kita bisa menangani pekerjaan itu dengan sambil santai, ataupun itu apabila pekerjaan itu bisa dibawa pulang gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman bisa dikerjakan di kantor dengan deadline yang cepat, mungkin kayak ya mungkin kita bisa istirahat sejenak,
habis itu tetap kita kerjakan. Cuma walaupun lelah pasti kayak kita nggak bisa, kita udah diberi tanggung jawab oleh perusahaan, mau nggak mau pasti kita harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Ya, baik. Terus kalau dalam bekerja kan pasti kita nggak sendiri ya, kita sosial gitu kan, kita kerja sama tim seperti itu. Jadi apakah kamu tuh bisa bekerja di dalam tim itu? Untuk bekerja sama dalam tim saya bisa, akan tetapi yang namanya bekerja sama dalam tim berarti itu kan yang bekerja bukan hanya satu orang, jadi kan semua. Apabila ada cuman mengandalkan berarti itu bukan kerja sama tim gitu kan. Untuk kerja sama tim mungkin saya bisa, cuman kalau dengan rekan-rekan yang hanya bisa mengandalkan, buat apa namanya kerja sama tim apabila cuma mengandalkan satu orang gitu kan. Kalau misalnya hanya mengandalkan satu orang, baik lagi mengerjakan sendiri gitu kan. Kalau misalnya mereka bisa bekerja sama, diajak kerja sama dengan baik untuk kerja dalam tim, saya juga bisa. Baik, berarti bisa ya walaupun ada ini ya. Kemudian kan seperti yang kamu katakan tadi, itu bisa jadi salah satu konflik ya kan ya. Jadi gimana sih cara kamu itu mengatasi konflik di tempat kerja? Mau dia konflik secara personal dengan rekan kerja kamu ataupun secara tim seperti itu? Baik, mungkin kita cari dulu apa sih yang menjadi titik masalah dari persoalan tersebut. Kalau misalnya permasalahannya dari personal tim ataupun dari rekan kerja, mungkin rekan kerja ini mungkin kita kayak kurang tolong menolong, ataupun kayak yaitu tadi hanya mengandalkan satu orang. Jadi kan di situ kayak ada konflik kesenjangan sosial, kayak kamu cuma ngandalin aku, tapi di atas nama atasan kita bekerja sama dalam tim, tapi yang bekerja hanya satu orang gitu kan. Itu juga bisa memicu konflik yang kayak kalau namanya bekerja sama ya dikerjakan sama-sama gitu kan. Jadi dengan kamu melamar di sini otomatis kamu meninggalkan pekerjaan sebelumnya ya, yang sudah ada di pekerjaan seperti itu. Jadi alasan apa sih yang membuat kamu itu sampai meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan kamu mau melamar di perusahaan yang saya pimpin ini? Baik, tadi seperti yang saya katakan, yang pertama mungkin saya tertarik dengan perusahaan ibu. Dari segi profil perusahaan ibu sudah memiliki cabang yang cukup banyak, dan dari kinerja yang saya lihat juga ataupun yang saya pernah temui dari klien-klien yang lain, mungkin memiliki kinerja yang cukup bagus, dan penempatan pekerjaannya itu sesuai dengan pendidikannya. Jadi yang berkuliah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, dan yang nggak berkuliah pun sesuai dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi bukannya membedakan, cuman kan kita pasti ada beda dari segi dan skillnya, karena kita yang berpendidikan pasti udah mempunyai bekal gitu kan. Jadi dari situ saya kayak semakin yakin meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya. Jadi kenapa saya yakin meninggalkan pekerjaan sebelumnya, karena yang telah saya sampaikan tadi, mungkin di perusahaan sebelumnya kayak tidak ada perbedaan antara yang berpendidikan maksudnya tuh kayak lulusannya kuliah atau enggaknya, itu tidak ada bedanya, semua dipukul rata. Jadi dari situlah kenapa saya yakin meninggalkan pekerjaan saya dan ingin masuk ke dengan perusahaan itu. Jadi selanjutnya pencapaian terbesar Anda yang Anda raih itu apa selama Anda, mungkin dari masa kuliah Anda sampai Anda bisa masuk ke perusahaan yang sebelumnya dan Anda yakin nih untuk melamar ke sini. Jadi pencapaian terbesar Anda itu apa? Mungkin pencapaian terbesar saya kayak dari perusahaan sebelumnya, mungkin saya udah bisa menerapkan apa yang saya dapatkan di perkuliahan, walaupun tidak semua dapat saya terapkan di situ, karena tadi telah saya sampaikan bahwasannya di perusahaan sebelumnya saya mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill saya, tidak sesuai dengan profesi saya gitu. Mungkin masih menyangkut, cuman tidak sepenuhnya keahlian saya. Jadi kayak, tapi ada pencapaian yang maksudnya tuh dari sebagian saya udah melakukan di dunia kerjanya, udah menerapkan di dunia kerjanya dari apa yang saya pelajari di dunia perkuliahan. Selanjutnya kalau kita ini di perusahaan saya gitu kan, kita kan harus pandai
memanage waktu ya, mengatur waktu seperti itu antara pekerjaan atau kehidupan pribadi kamu gitu. Jadi gimana sih cara kamu itu mengatur prioritas pekerjaan? Baik, untuk memanajemen waktu ataupun memprioritaskan waktu, mungkin kita bisa lihat waktunya kerja, saya bekerja karena eh, pasti ada waktunya untuk berlibur gitu kan. Jadi saatnya kerja saya harus bertanggung jawab atas pekerjaan saya, dan waktunya libur ya itu hak saya untuk meliburkan, untuk maksudnya mengistirahatkan diri saya. Jadi apapun itu nanti kalau itu masih menyangkut jam pekerjaan ataupun masih di jam kerja, ya akan saya kerjakan karena itu udah tanggung jawab saya sebagai pekerja. Selanjutnya, Anda yakin nih kan Anda mau lamar di perusahaan yang saya pimpin gitu. Jadi kenapa ataupun apa yang membuat Anda itu berbeda dari kandidat yang lain yang ingin melamar di perusahaan saya? Mungkin yang pertama, eh, lowongan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang ibu buka ini sesuai dengan skill saya, sesuai dengan keahlian saya. Jadi kenapa saya yakin, dan saya yakin untuk saya yakin untuk bisa melamar pekerjaan ini, melamar ke perusahaan ibu itu karena saya yakin saya bisa atas lowongan pekerjaan yang ibu ini sesuai dengan skill saya, sesuai dengan apa yang pernah saya dapatkan di dunia perkuliahan. Kayak mungkin yang lain melamar ke sini mungkin masih dengan keraguan, yang saya bisa nggak dengan profesi ini, saya bisa nggak mengajukan lamaran kerja dengan prosedur yang seperti ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya sebelumnya sudah pernah bekerja, sudah punya pengalaman kerja, dan kenapa saya akan meninggalkan pekerjaan lama saya, karena saya yakin pekerjaan ataupun lowongan kerja yang ibu buka ini sesuai dengan skill saya, sesuai dengan kemampuan saya. Baik. Jadi ini pertanyaan yang umum ya, yang biasa ditanyakan kepada para pelamar gitu ya. Apakah kamu bersedia untuk bekerja lembur ataupun melakukan perjalanan dinas keluar kota ataupun ke luar negeri? Baik, sebelumnya kalau untuk lembur mungkin kita lihat lagi dari perspektif pekerjaannya yang seperti apa. Mungkin kan lembur ini tidak tiap hari, cuman kan ada di saat-saat waktu yang mengharuskan lembur, seperti penutupan buku akhir tahun, itu mungkin kan harus membutuhkan ekstra kerja yang cukup lama waktunya karena dibutuhkan dengan cepat. Mungkin kalau untuk itu insya Allah saya mampu. Kalau untuk dinas keluar, maksudnya kita lihat dulu yang mengharuskan kita dinas ini hal apa gitu. Jadi bukan semata-mata kita menerimanya, kita keluar kota dinas, tapi kita nggak tahu kerjaan apa atau seperti kayak prosedur apa sih yang harus sampai keluar dinas. Kita juga harus tahu kayak, oh kita harus keluar kota karena pekerjaan ini penting, karena klien ini penting untuk perusahaan kita. Ya. Selanjutnya jadi gimana kamu melihat diri kamu sendiri itu dalam 5 tahun ke depan? Karena kan kita bekerja di perusahaan ya, apakah kamu mampu membawa nama perusahaan yang saya pimpin ini dia lebih tinggi atau profitnya dia lebih naik daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri ini? Baik, itu kembali lagi karena saya sudah yakin ingin bekerja di perusahaan yang ibu pimpin dengan jabatan ataupun dengan kedudukan yang sesuai dengan skill saya, sesuai dengan kemampuan saya. Insya Allah saya mampu dan harus bisa. Sebenarnya maksudnya saya menanamkan pada diri saya harus bisa membawa perusahaan ini lebih maju. Karena apa? Karena saya sudah yakin dengan apa yang saya ambil keputusan, apa yang saya ambil. Saya meninggalkan perusahaan sebelumnya
dan melamar di perusahaan ibu. Karena apa? Dengan lowongan kerja yang sesuai dengan skill saya, sesuai dengan kemampuan saya, dan saya harus bisa membawa nama perusahaan ibu lebih baik. Mungkin profil ke depan 5 tahun ke depannya tuh harus lebih baik. Karena apa? Saya sudah menguasai kayak keahlian saya, keinginan saya, dan skill saya sudah berada di tempat ataupun maksudnya tuh di tempat yang sekarang ibu buka lamaran kerja gitu kan, kayak dari segi jabatannya, dari segi perusahaannya, karena perusahaannya juga sudah besar, jadi saya mengembangkannya itu sudah cukup sesuai dengan skill saya. Jadi tidak harus mempromosikan dengan satu hal kayak harus membuka cabang satu persatu, karena ibu sudah memiliki beberapa cabang perusahaan. Jadi kayak kita lebih ke mengelolanya lagi, bagaimana cara pengelolaannya. Ini pertanyaan terakhir. Karena kita tahu ya, apalagi saya sebagai atasan seperti itu, yang mempunyai perusahaan. Jadi bagaimana cara Anda itu jika keputusan yang dibuat oleh atasan itu menurut kamu itu tidak sesuai seperti itu? Cara kamu menangani itu bagaimana? Baik, cara saya menanganinya mungkin kita beri alasan kenapa kita bisa menolak apa yang diarahkan oleh atasan. Kita beri alasannya. Apabila atasan itu tetap ingin dengan keputusan itu, ya kita sampaikan konsekuensi apa yang bakal terjadi apabila tetap melakukannya gitu kan. Karena mungkin kan kita udah memberikan alasannya, kita nggak mau mengerjakannya karena nanti kita konsekuensinya gini. Mungkin kan mungkin sebagai atasan bisa mempertimbangkan lagi buat perusahaannya lebih maju gitu kan. Jadi bisa dipertimbangkan, oh jadi ada benarnya juga kata karyawan, karena bisa merugikan perusahaan besar gitu. Kadang kan dengan keuntungan keuntungan yang ditawarkan klien ini besar, jadi sehingga atasan ini kayak tergiur gitu, sudah kita ACC aja. Cuman kita nggak tahu produk yang kita pasarkan ataupun kontrak yang kita tanda tangani ini sesuai dengan kriteria perusahaan kita atau enggak gitu. Jadi kan kita memberikan arahan kepada, tidak menyalahkan, cuman kita memberikan arahan kepada pimpinan perusahaan, bahwasannya kita memberikan alasan kenapa kita menolaknya. Jadi agar ada pertimbangan sebagai pimpinan, tidak